Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, mulai tahun ini kita ketahui bahwa sistem kenaikan jabatan akademik dosen itu mengalami perubahan besar ya. Negara tidak lagi hanya menghitung angka kredit, tetapi menilai dampak kontribusi dan kualitas karya akademik yang disajikan. Nah, dalam video ini saya akan membahas secara lengkap dan sederhana syarat administrasi lektor, lektor kepala, dan profesor, sehingga peluang loncat jabatan 2 tingkat yang selama ini jarang dibahas secara jujur dan utuh. Pastikan Bapak Ibu dosen menonton sampai akhir, karena satu kesalahan kecil dalam memahami aturan ini bisa membuat Bapak Ibu dosen tertunda bertahun-tahun. Dan satu pemahaman yang besar bisa mempercepat karir akademik Bapak Ibu dosen secara signifikan. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku dengan proses yang lebih cepat, dan bisa digunakan nanti untuk kenaikan jabatan akademik dosen, Bapak Ibu dosen bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini ya. Bapak Ibu dosen juga bisa mengikuti, memfollow Instagram, Facebook, dan TikTok saya, karena biasanya informasi yang berkaitan dengan dunia akademik ya, termasuk webinar-webinar saya tentang penulisan jurnal internasional, biasanya saya share di webinar-webinar di sosial media saya. Oke Bapak Ibu dosen, kita lihat di sini ya, bahwa kita ketahui secara jelas bahwa jenjang akademik dosen itu kan terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor ya. Tetapi dalam video kali ini saya cuma akan membahas dari segi jabatan akademik mulai dari lektor hingga ke profesor. Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika saya mengunggah video terkait dengan Juknis beberapa waktu yang lalu, sosialisasi Juknis ini terkait dengan terutama beberapa dosen, banyak dosen ya, menganggap bahwa saat ini untuk jenjang akademik yang lebih tinggi itu dirasa cukup berat ya. Tidak lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, coba kita lihat di sini. Untuk syarat administrasi, baik lektor, lektor kepala maupun guru besar itu tetap mensyaratkan BKD 4 semester secara berturut-turut ya dari perguruan tinggi yang sama. Artinya kalau Bapak Ibu dosen katakanlah baru lulus S3 misalnya atau lulus S2, kemudian meskipun aktif di dalam mengajukan atau membuat laporan LKD BKD dalam 4 semester berturut-turut, ada dua skema yang diajukan ya. Artinya begini, kalau yang pertama Bapak Ibu dosen itu waktu studi misalnya tugas tambahan tidak dibebankan dengan kegiatan tridharma, berarti Bapak Ibu dosen kan hanya cuma melaporkan kegiatan pendidikan saja. Nah, itu tidak bisa kemudian dipakai untuk syarat kenaikan jabatan akademik yang 4 semester tersebut ya. Tetapi kalau Bapak Ibu dosen selama studi itu tetap menjalankan kegiatan tridharma dan melaporkan LKD BKD-nya ya, baik itu dalam biaya mandiri ataupun biaya pemerintah yang lain, tetapi tetap menjalankan kegiatan tridharma, maka itu bisa dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan akademik dosen ya. Jadi perbedaannya itu adalah menjalankan kegiatan tridharma dan tidak menjalankan kegiatan tridharma. Nah, untuk pada kasus yang katakanlah kita sudah menjalankan kegiatan tridharma, apakah bisa 1 tahun sudah bisa mengajukan? Tetap tidak bisa Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya. Karena yang diminta itu adalah 4 semester ya, artinya 2 tahun berturut-turut seperti itu, dan semuanya harus memenuhi gitu. Kemudian untuk yang lektor itu proporsi angka kredit penelitiannya minimal 35 ya. Kalau lektor kepala 45 dan profesor itu adalah 40 yang lektor kepala, yang profesor itu 45 gitu. Dan yang menariknya itu adalah ada memenuhi IKD ya, yang jabatan akademik lektor ya, indeks kinerja dosen. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu dosen belum memahami, apalagi indeks kinerja dosen itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu dosen membaca Permendikbud nomor 500 tahun 2024, di situ ada indeks kinerja dosen ya. Indeks kinerja dosen di situ itu adalah indeks kinerja dosen standar ya.
standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, universitas-universitas itu boleh mengacu standar yang ditetapkan oleh kementerian tersebut ya. Kalau misalnya dirasa bahwa bisa melebihi dari standar yang ditetapkan oleh kementerian, maka kampus bisa menambah ya standar kinerja dosennya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya dirasa bahwa kemampuan dosennya maupun kemampuan kampusnya tidak bisa melebihi dari standar yang ditetapkan oleh Kemendikbud, maka ya udah mengikuti standar kinerja dosen yang memang telah ditetapkan di Kemendikbud tersebut. Jadi penting juga Bapak Ibu dosen harus memahami indeks kinerja dosen. Jadi kita saat ini tuh bukan asal-asalan mengajukan jabatan akademik ya tanpa memahami indeks kinerja dosen. Jadi indeks kinerja dosen itu saat ini itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dosen dan universitasnya. Nanti masing-masing dosen, masing-masing universitas itu semestinya harus sudah membahas indeks kinerja dosen ini. Karena mungkin semua dosen itu belum memahami apa yang harus dilakukan di indeks kinerja dosen. Karena di dalam Permendikbud nomor 500 tahun 2024 itu, ketika indeks kinerja dosen itu baik individu maupun universitas tidak memenuhi standar yang ditetapkan, maka baik dosen maupun universitas itu akan mendapatkan demosi. Gitu, demosi atau istilahnya hukuman ya. Yang paling berat adalah kalau universitas maka tidak boleh menjalankan kegiatan akademik seperti itu, atau dalam bahasa sederhananya mungkin ditutup seperti itu. Nah, kemudian predikat kinerja minimal baik ya berturut-turut selama 2 tahun. Artinya kita melihat dari segi SKP ya di sini. Nah, kalau di SKP ini kan berlaku di dosen-dosen untuk yang ASN ya. Nah, tetapi kalau kebetulan kalau di kampus tempat saya bekerja itu juga bukan hanya dosen ASN yang mewajibkan untuk membuat SKP. Dosen non-ASN juga diwajibkan untuk membuat SKP. Jadi, kalau bagi kami di kampus kami, ini untuk SKP sendiri itu bukan sesuatu hal yang baru gitu ya. Itu sudah terjadi lama sekali. Nah, kemudian memiliki syarat khusus ya berupa satu publikasi ilmiah atau satu karya seni berkualitas dan lulus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi sekarang itu bukan seperti wawancara dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk di dalam pengajuan jabatan akademik. Nah, untuk syarat khusus berupa satu publikasi ini nanti akan kita bahas di di halaman berikutnya ya. Nah, sama halnya dengan lektor kepala itu juga sama dengan yang di lektor ya. Jadi tetap memiliki syarat khusus berupa satu publikasi ilmiah atau satu karya seni berkualitas. Ya, jadi nanti jenisnya karya tulis itu seperti apa akan saya jelaskan di halaman-halaman berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah ini Bapak Ibu guru Bapak Ibu dosen yang profesor ya. Nah, kalau yang profesor itu sama untuk BKD-nya tetap 4 semester, kemudian memiliki gelar doktor ya, kemudian memiliki pengalaman 10 tahun sebagai dosen tetap ya. Kalau dulu di Kepmendikti 63 itu pengalaman 10 tahun itu sejak jabatan akademik pertama ya, bukan pertama kali menjadi dosen tetap. Kemudian proporsi angka kredit penelitiannya itu minimal 45% dan memenuhi IKD juga sama. Nah, kemudian predikat kinerja minimal baik berturut-turut selama 2 tahun, kemudian memiliki sertifikat pendidik ya untuk dosen, dan memiliki minimal syarat khususnya itu berupa publikasi ilmiah atau 2 hasil karya yang berkualitas. Jadi yang diminta itu adalah 2 ya karya ilmiahnya. Nah, selanjutnya itu adalah syaratnya ini Bapak Ibu dosen. Jadi kalau Bapak Ibu dosen menanyakan syaratnya itu seperti ini. Jadi kalau untuk kolektor, karena satu yang dibutuhkan, jadi bisa di jurnal nasional terakreditasi minimal yang peringkat 4 atau SINTA 4 itu Bapak Ibu dosen saat artikel tersebut diterbitkan ya dan dinilai dengan ketentuan sebagai penulis pertama, atau dia bisa memilih lebih tinggi ya, misalnya di jurnal internasional bereputasi minimal Q4 gitu ya, dengan nilai SGR lebih dari 0,1 atau impact factor lebih dari 0,05 ya saat artikel tersebut itu diterbitkan dan tidak dibatalkan atau tidak diskontinu ya, juga sebagai penulis pertama, atau dia menghasilkan karya seni gitu. Nah, sedangkan untuk yang lektor kepala
lektor kepala itu menghasilkan satu karya jurnal internasional ya bereputasi minimal Q3 ya. Jadi kalau yang lektor Q4, kalau yang ini Q3 dengan nilai SJR-nya lebih dari 0,2 atau impact factor lebih dari 0,05 ya saat artikel tersebut itu masih diterbitkan dan tidak cancelled atau discontinue, atau menghasilkan satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 2. Jadi memilih ya, boleh yang jurnal internasional berputasi atau yang jurnal peringkat 2 ya, Sinta 2 gitu. Dan pada saat diterbitkan itu di jurnal tersebut belum discontinue atau tidak cancelled ya, dan menghasilkan satu karya seni. Nah, kemudian untuk yang profesor itu memiliki satu jurnal internasional bereputasi ya minimal Q2 dengan SCR lebih dari 0,25 atau impact factor 0,05 saat artikel diterbitkan ya, dan saat dinilai statusnya tidak dibatalkan atau tidak juga discontinue, atau menghasilkan satu karya artikel di jurnal internasional minimal Q3 ya, dan bukan atau ya, dan. Jadi ini dan itu berarti diwajibkan ya. Dan Q3 dengan SGR lebih dari 0,2 atau impact factor 0,05 ya. Dia bertindak sebagai penulis pertama dan juga harus penulis koresponden. Jadi tidak bisa penulis pertama kemudian tanpa penulis koresponden, atau dia juga tidak bertindak hanya koresponden saja. Jadi dua-duanya harus bertindak sebagai koresponden. Atau jurnal nasional ya, terakreditasi peringkat 1. Nah, kebetulan kalau di peringkat 1 ini kan kebanyakan kan sudah Scopus ya, gitu. Cuma bervariasi, ada yang Q4, ada yang Q3 gitu. Jadi khusus untuk profesor karena diminta itu adalah 2 artikel, maka yang satunya itu adalah minimal Q2, yang satunya itu adalah minimal Q3 atau yang di peringkat 1 atau Sinta 1. Nah, jadi secara keseluruhan dari syarat khusus baik lektor kepala maupun profesor itu kita tidak lagi memandang bahwa yang penting Scopus gitu ya, tetapi sudah ditentukan Q-nya ya, kuartil jurnalnya dan jenis jurnalnya untuk peringkat nasionalnya. Kalau dulu itu yang penting Scopus gitu ya, mau Q3, mau Q4, Q2, Q1 itu terserah gitu ya. Nah, sekarang itu tidak sesederhana itu. Nah, itu yang mungkin dinilai oleh sebagian dosen bahwa sekarang itu lebih berat ya, karena tidak lagi mensyaratkan yang penting Scopus. Nah, sekarang harus sesuai dengan kuartil jurnalnya. Nah, kemudian untuk yang ini ya, syarat tambahan khusus untuk profesor, jadi Bapak Ibu dosen itu bisa memilih dari 5 komponen ini ya, mulai dari Bapak Ibu dosen mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian, tentu sebagai harus ketua ya, kemudian membimbing doktor dan menguji doktor. Ini sangat menguntungkan kalau bagi universitas-universitas yang memang memiliki program doktoral ya, atau menguji doktoral gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu masih jarang sekali yang membimbing doktor maupun menguji doktoral itu dari kampus yang lain ya. Berbeda kalau di luar negeri itu keterlibatan dosen pembimbing maupun penguji itu sangat sangat vital sekali. Kemudian untuk mitra bestari, Bapak Ibu dosen bisa juga bertindak sebagai reviewer ya di jurnal bereputasi. Nah, ini berbagai macam metode yang diterapkan masing-masing jurnal. Ada yang setelah kita mereview itu kita diberikan sertifikat sebagai bentuk hasil review. Ada juga yang tidak gitu ya. Tetapi kalau yang tidak, saya harap Bapak Ibu dosen bisa menyimpan ya email, biasanya karena kita di email oleh editor jurnal untuk dimintai tolong mereview jurnal-jurnal internasional, atau bisa sebagai PIC kerjasama ya, penelitian gitu. Nah, kalau dulu itu hanya cuma 4 Bapak Ibu dosen ya, di Kemendikti Saintek nomor 63 itu hanya cuma 4. Nah, sekarang itu ketambahan sebagai PIC kerjasama. Nah, selanjutnya itu adalah untuk yang ini Bapak Ibu dosen ya, kenaikan jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Ini yang dianggap mungkin juga sebagian dosen itu berat ya. Meskipun ini di Kemendikti Saintek nomor 63 itu tidak dibahas, tidak ada skema loncat jabatan ya. Nah, sekarang itu sudah ada. Tetapi kriteria dasarnya itu adalah harus memiliki prestasi luar biasa dan dedikasi yang luar biasa gitu. Nah, tapi yang paling penting itu adalah ini Bapak Ibu dosen ya,
syarat untuk artikelnya ya, karena kalau yang ke profesor itu dimintanya adalah 4 ya. Jadi kalau dilihat di sini, um, kalau kita lihat bahwa untuk asisten ahli ke lektor kepala, jadi dia selain menjalankan tugas dan kewajiban sebagai dosen yang peringkat luar biasa tadi itu, kemudian memiliki paling singkat 2 tahun menduduki jabatan asisten ahli, kemudian yang ternyata yang boleh itu adalah hanya mereka-mereka yang bergelar doktor ya. Jadi yang bergelar magister itu tidak diperkenankan untuk loncat 2 tingkat ini. Kemudian memenuhi syarat karya ilmiah ya, dan memenuhi syarat kenaikan jabatan reguler ke lektor kepala. Nah, begitupun kalau yang profesor itu juga sama ya, tetapi yang menjadi salah satu pertimbangan itu adalah memiliki salah satu karya yang merupakan dipublikasikan di Q1 dan memiliki impact factor 7 ya. Nah, Bapak Ibu dosen nanti bisa merasakan bagaimana publish di jurnal di impact factor 7 itu seberapa berat gitu ya. Nah, itu baru bisa direkomendasikan untuk naik jabatan 2 tingkat lebih tinggi. Nah, kalau untuk asisten ahli ke lektor kepala dari karya ilmiah, jadi yang diminta itu 4 ya. 4 jurnal internasional bereputasi, 2 diantaranya itu adalah memiliki masuk dalam kategori Q2 dengan SGR di atas 0,25 atau impact factor 0,05 sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden ya. Dan 2 artikel minimal Q2 ya, minimal Q2 SGR-nya 0,02 dan dia sebagai penulis pertama. Jadi 2 artikelnya itu harus dua-duanya adalah Q2, satu dia bertindak sebagai penulis pertama maupun penulis koresponden, dan satunya dia dan dua-duanya harus bertindak sebagai penulis pertama. Jadi tidak bisa misalnya 2 itu adalah sebagai koresponden. Jadi dengan kata lain, kalau disimpulkan 4 artikel yang dibutuhkan ini adalah semuanya harus penulis pertama. Ya, kalau bisa 4-4-nya adalah sekaligus penulis pertama dan juga sebagai penulis korespondens. Nah, untuk yang ke lektor ke profesor ini 4 juga, tetapi 1 ya. Pertama itu 2 artikel di jurnal internasional Q1 ya, minimal SGR-nya di atas 0,2 sebagai penulis pertama sekaligus penulis koresponden, dan dari 2 itu salah satunya itu harus Q1 minimal impact faktornya 7 gitu. Jadi yang kalau yang salah satunya itu impact faktornya di bawah 7 itu diperbolehkan. Tapi salah satu itu harus yang impact faktor 7. Kemudian yang keduanya itu adalah artikel minimal Q2 dengan SGR di atas 0,2 juga sebagai penulis pertama. Kalau Q2-nya itu tidak harus yang penulis korespondens gitu ya. Jadi tetap 4. 2 adalah Q1, salah satu dari Q1 itu adalah harus yang impact factor 7, yang satunya tidak harus impact factor 7. Kemudian yang 2 artikel yang Q2 itu dia sebagai penulis pertama. Kalau yang Q1 dia harus bertindak sebagai penulis pertama dan penulis koresponden. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu dosen ya untuk syarat kenaikan jabatan akademiknya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dosen bisa memahaminya dan bisa loncat 2 tingkat sekaligus ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.